Sekarang uang kertas, uang tuh udah, makanya kalau kita punya 1.000 rupiah sama 1.000 dolar kan bedanya jauh ya. Betul. 1.000 di sini mah nggak, paling juga bisa beli permen. Tapi 1.000 di Amerika, di sini bisa beli motor second juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Gimana sahabat kabarnya? Baik, terima kasih kalau baik mas sahabat. Itu yang saya harapkan, semoga sahabat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kesehatannya, berada dalam rezekinya. Saya doakan pokoknya mah sahabat keren, pokoknya mah gembira selalu. Oke sahabat, kita menuju kebahagiaan bersama. Kita akan membahas atau akan membawakan konten-konten biasa dengan orang yang tak dikenal sebelumnya, yaitu pelanggan Grab setia. Akan membawakan tema, mudah-mudahan yang saya bawakan akan ada hasilnya. Yang penting temanya jangan takut belajar hal yang baru untuk menghadapi era digitalisasi sahabat. Seperti itulah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang penting sahabat selalu ingat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Pokoknya mah selalu diberebetkan sahabat untuk ngedukung Ugay Sugi. Langsung saja lihat kontennya, tidak basa-basi, keren. Nggak datang berarti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, diganggu waktu Iya, berjalannya nggak kita apa-apa. ngobrol-ngobrol bareng aja warung Iya. kopi lah biasa Asli. daripada ngelamun ya di Bener. mobil. Kita bebas aja gimana pertama kali naik mobil saya dengan kondisi seperti ini gimana, mau tahu aja ini isi hatinya gimana. Menarik ya, Oh gitu. karena unik. Jadi kalau misalkan kan di jalan masuk lapar ya, Mm-mm. bisa jajan, dan jajanan lagi ya bener-bener jajanan waktu kecil gitu. Mm-mm. Jadi baru pertama kali sih nemu. Oh gitu. Seumur-umur gitu. Baru bisa. Baru Karena bisa. aku juga baru pakai Grab seminggu kebelakangan lah, karena kecelakaan. Oh subhanallah. Siap kecelakaan. Iya, di Soekarno Hatta. Ngomong-ngomong, ini rencana mau kemana? Ini teh mau ke lapangan Hubdam. Jadi mau, karena ada, saya bikin SSB, jadi mau launching pertama di sana. Di lapangan Hubdam di Siliwangi. Gitu. Siap. Kalau ya udah lama nge-Grab. Nah, aku yang wawancara nih. Nge-Grab mah posisi saya mah dari 2017 Di 2017 berarti angkatan lama ya. lumayan lah. Awal-awal ya lah, bukan awal-awal lah, agak inilah, yang penting juara lah pokoknya. Grab juara gitu aja lah. Nah, selama nge-Grab Pak, kan aku mah resep horor-horor ya. Pernah nggak ada kisah horor gitu? Kalau iseng horor untuk selama ini posisinya sih saya yakin lah ya. Hah? Tapi untuk mistisnya yang pernah terjadi alhamdulillah 0% alhamdulillah. Cuman kalau ketakutan, kalau itu mah pasti selalu hadir kalau udah lewat malam. Oh gitu. Cuman balik lagi keyakinan aja gitu. Ya, jadi kita ya alhamdulillah mungkin dilindungi sama Allah karena dengan keyakinan itu gitu aja. Benar. Tapi kan paling malam aku keluar jam berapa? Saya mah paling malam sampai jam 2 sampai jam 3 juga pernah. Pokoknya mah udah lebih larut malam sampai balik lagi subuh pernah gitu. Pernah. Yang di kondisinya itu tadi dengan keyakinan bismillah aja. Yang penting jangan ada apa-apa dan nggak ketemu apa-apa gitu aja. Alhamdulillah gitu. Kalau pas kopi ini rame ya? Alhamdulillah tidak. Tidak. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah Tapi disyukuri banyak. Disyukuri, diyakini. Ya,
balik lagi lah keyakinan. Benar. Makanya saya segini merambah ya beginilah, yang penting kata orang mah menyelam sambil minum air. Betul. Makanya ada yang kayak gini ya. Makanya ada jualan, makanya saya baru di konten pemula juga, baru pemula ya, biarin orang mengetahui dengan kondisi saya seperti ini gitu aja. Apa ada saya juga sebenarnya mah ada YouTube udah dulu juga, awal pasti sedikit, Gitu. pasti lama-lama mah kalau udah nemu kliknya langsung pasti rame. Udah gajian dari YouTube sih. Kalau aku mah di YouTube karena bukan cari uangnya dari apa ya, yang namanya teh apa sih di YouTube kalau dapat uang tuh monetize ya, bukan dari situnya. Dari apanya tuh? Kan aku kerja bukan kerja apa, di sektor teknologi nih. Jadi punya website juga, punya komunitas juga. Jadi di Indonesia teh salah satu yang berpengaruh lah komunitas aku teh di sektor teknologi, namanya teknologi blockchain. Nah di situ aku nyari uang pemasukannya dari klien-klien yang mau promoin perusahaan dia di Indonesia gitu. Jadi periklanan gitulah. Iya, jadi kalau mau mengiklankan gitu. Kalau mau di review nih perusahaannya gimana di YouTube itu bayar, dan walaupun subscribernya nggak nyampe 30.000 tapi berani ngadu sama yang subscribernya 1 juta penghasilannya. Kalau kita bisa nyari peluang cuannya lebih agak belok dikit aja, maksudnya dikembangin gitu. Kan itu juga aku hobi ya teknologi. Baik, banyak terima kasih nih sahabat, terlalu terlena ini dengan obrolan, saya tercengang juga nih obrolan ini menginspirasi banget. Dan dulu juga saya ngegojek Oh gitu. Aku tuh umur 21. Baru 21. Oh, 22. Aduh. 22. Jadi umur 17 lulus sekolah. Buat nganggur bentar ngojek. Ngojek juga nih sama sebelah saya. Nggak punya motor, minjem. Karena saya bidang IT kan lulus sekolah, ya tahu lah gitu. Cari peluang-peluang gini, kenal lah sama yang namanya cryptocurrency. Kayak gitu. Ya. Itu teh belum tahu ya. Karena awam, boleh nggak ya rada dijelasin sedikit boleh, gitu, boleh. untuk supaya biar mudah-mudahan orang yang menonton atau sahabat yang menonton ini bisa mengetahui dan bisa mendalaminya, apalagi untuk ditiru gitu. Oke. Jadi cryptocurrency itu kalau sekarang mungkin sebutannya aset digital. Aset. Kalau pernah dengar nama yang sering ada di TV itu mungkin Bitcoin. Tapi kalau di Indonesia sendiri, jadi cryptocurrency itu mata uang digital. Tapi lebih tepatnya aset digital, karena kalau mata uang kan harus bisa diperdagangkan di Indonesia. Nah kalau dia ini di Indonesia nggak bisa dijual belikan karena bukan mata uang. Banyak orang salah kaprah, wah cryptocurrency mata uang nih, saya bisa belanja di Indonesia pakai itu gitu. Sebenarnya dia itu cuma aset digital, sama kayak kita punya saham, sama kayak kita beli emas. Mungkin korelasinya sama kayak emas ya. Tapi ini versi digitalnya. Kalau emas itu kan carinya harus nambang ya, nambang di gunung segala macem. Yang bikin mahal kan karena dia dulu kan sebenarnya uang tuh nggak ada ya. Uang kertas ya, sorry. Tuh. Adanya kan emas ya. Cuman karena mungkin singkatnya karena ada orang dari mana gitu, dia kalau misalkan mau transaksi pakai emas ya masa harus gotong-gotong gitu kan. Makanya emasnya dijaminkan lah, makanya ada namanya bank. Jadi uang itu sebenarnya adalah jaminan daripada emas yang ada di bank itu sebenarnya tuh. Nah sekarang uang kertas, uang tuh udah, makanya kalau kita punya 1.000 rupiah sama 1.000 dolar kan bedanya jauh ya. Betul. 1.000 di sini mah nggak, paling juga bisa beli permen. Tapi 1.000 di Amerika, di sini bisa beli motor second juga gitu kan. Itu udah namanya udah
udah nggak sesuai dengan dulu emas gitu kan. Kalau emas kan kita punya emas mau di negara manapun juga sama gitu kan. Nah kalau si kripto ini dia pakai teknologi walaupun nggak ada bentuk fisiknya si asetnya tuh, tapi dia jumlahnya ada gitu, maksudnya total jumlahnya tuh ada. Misalkan contoh rupiah kita kan nggak tahu ya berapa total yang ada dan beredar gitu di dunia ini teh di Indonesia gitu. Betul. Tapi kalau si cryptocurrency mah kita bisa tahu. Gimana? Itu untuk yang misalkan nih sahabat yang akan mau mencoba itu emang harus belajar dulu, harus emang langsung masuk kemana gitu. Kalau yang baru bisa sebenarnya di Google juga banyak sih. Udah banyak materinya seputar cryptocurrency, bahkan udah mulai masuk ke media mainstream di Indonesia. Kayak di TV gitu. Udah resmi dan diakui juga sih Indonesia. Diakui juga ya. Cuman sekali lagi nggak bisa buat kayak aku bayar OVO, bayar Grab gitu. Bisa. US dollar juga kan nggak bisa kita bayar Grab, bayar apa gitu pakai US dollar kan nggak boleh. Ngobrol-ngobrol, kalau itu untuk mendalaminya emang harus kita sekolah dulu atau harus kita ketemu dengan orang seperti si AA untuk bisa mendalami, atau emang harus belajar lewat langsung media-media sekarang gitu semacam Google gitu, YouTube gitu ya. Banyak banget sekarang di Indonesia edukasi seputar cryptocurrency. Banyak banget. Jadi kalau misalkan ke kita juga bisa, kalau mau ke saya ada di cryptois.net ya websitenya. Siap. Itu sama juga. Ininya aja sekalian dimasukin Apa? alamatnya, Instagramnya apa gitu biar bisa langsung. Kalau Instagram di cryptois ya, CRYPTOIZ. Kalau YouTube juga Cryptois TV. Itu juga kita ada sih edukasinya. Nah, di Bandung juga kita kemarin bikin event musik kan. Jadi sambil bikin event tapi sambil ngedukasi gitu kan. Dan biayanya juga nggak bayar malah yang ikutan eventnya. Iya. Itu ngobrol-ngobrol tadi dengan perbandingan cuannya, aduh. Itu berbanding berapa sih antara untuk di YouTube dengan yang kripto sekarang jalan kan itu? Nah, kalau itu mah kan gimana akunya ya, maksudnya aku matok harganya berapa gitu. Awal-awal juga aku kan ngeraba-raba ya, karena nggak tahu nih, sama sekali nggak tahu. Karena aku basic di SMK, terus nggak tahu mau bikin kayak gini tuh gimana. Terus kalau mau nge-review kayaknya bisa nih dapat cuan, tapi saya masih nggak tahu ngasih harga berapa, takut kemahalan, takut kemurahan, mulai ngeraba-raba. Tapi kalau di range sini sekarang udah di atas 1.000 satu video tuh. Tapi posisinya dengan awal-awal itu nggak keluar duit money untuk pendaftaran apa gitu. Kalau di kripto kan itu mah, kalau saya Febri gitu ya, sebagai media ya kita pasti punya modal, karena kita kan bikin media ya, sama kayak bikin website segala macam. Kalau untuk pribadi, untuk individual mah gratis pun ada yang gratisan tuh. Namanya airdrop. Aku juga ada main kripto berangkat dari gratisan. Subhanallah. Modal tanpa modal sama sekali dari sahabat, patut dicontoh sahabat ini nih, subhanallah. Dari airdrop asli dari gratisan aku. Jadi kalau project baru tuh kan, misalkan ada perusahaan baru nih, dia bikin token namanya. Jadi aset digital tuh sebutannya token di kripto tuh. Nah, dia buat promosinya, siapapun yang mau nge-share dan subscribe atau follow. Kalau misalkan perusahaan itu lagi ada promosi baru, terus mau bikin promosi gitu, tujuannya biar banyak orang kenal si tokennya gitu. Betul. Nah, dia siapapun yang nge-share kayak di Twitter mah tweetnya, di Instagram gitu, yang nge-follow, di Facebook, nanti kita dapat reward gratis itu tuh, walaupun nominalnya kecil. Tapi kalau kita ikutan terus gitu ya, rajin, pasti bakal ada salah satu yang hasilnya lumayan lah, sudah dibilang gitu. Aku dari airdrop main kripto bener-bener dari modal nol. Aku juga bukan
orang ada atau asalnya mah maksudnya teh buat main ginian juga. Sekarang mah udah orang luar biasa ya. Belum sih tapi di kantor juga udah, yang tadinya cuma di handle cuma bertiga, sekarang udah ada hampir 18 orang gitu yang kerja di sana tuh. Itu sistem gajiannya tuh tiap hari mengalir cring gitu atau emang ada targetan gitu, gimana ada? Kalau individual mah trading ya. Kalau individual trading, kalau nggak investasi. Tapi kalau ananya di perusahaan aku ya tergantung marketing kita juga, ada marketingnya juga yang nyari klien gitu kan. Tapi kalau aku mah individualnya investasi ya. Kayak beli aset yang murah gitu kan. Soalnya ini benar-benar masa depan kenapa? Karena sekarang sistem kan udah banyak ya pihak ketiga lah. Betul. Mau apapun juga gitu ya, kayak bank gitu. Nah kalau si kripto ini mah dia benar-benar memangkas sistem itu Jadi nggak cuma di keuangan, kayak di industri game, bola, industri musik, segala macam tuh udah bisa dipakai teknologinya karena bener-bener datanya tuh transparan. Misalkan aku transfer ke A nih, itu datanya ada selamanya sampai misalkan kalau internet gak ada dia baru mati, karena teknologinya bener-bener paling aman. Dan itu bisa dicek sama semua orang gitu. Ada platformnya kayak apa ya? Misalkan kita mau ngecek transaksi ini nih, ada nomor transaksinya, tinggal kita masukin, itu tuh jelas tanggal berapa, diverifikasi oleh siapa. Jadi misalkan aku mau transfer ke A tuh nggak langsung ke A gitu, jadi diverifikasi dulu nih datanya sama sama orang-orang yang mining itu sebutannya. Subhanallah sahabat, dalam banget sahabat, saya sampai terpelengok sahabat karena nggak ngerti. Tapi bagus lah ini. Main-main kan udah tahu kripto nih. Kita dari awal si Cryptost dibangun tuh tujuan awalnya tuh ngedukasi di Indonesia terkait blockchain dan cryptocurrency gitu ya. Karena memang di luar negeri mah ini teh udah jadi kurikulum fokusnya di sektor edukasi gitu. Kalau kan udah tahu, tinggal main-main aja di channel, di Instagram juga ada. Oke lah. Kira-kira pesan dan kesannya untuk sahabat yang menonton video ini harus seperti apa untuk bisa lebih dalam lagi untuk bisa diyakini dengan obrolan ini Kalau pesan saya sih khususnya buat yang muda-muda gitu ya, lebih banyak pelajarin hal baru tapi terkait teknologi, apalagi teknologi blockchain gitu ya. Karena kalau misalkan saya prediksiin 5 tahun ke depan tuh zaman udah bener-bener, kalau kalian nggak bisa beradaptasi udah kemakan aja, udah bakal susah untuk mencari potensi-potensi yang paling, maksudnya ya bakal gitu-gitu aja gitu, nggak ada chance, monoton gitu ya. Jadi flat aja gitu. Tapi kalau kalian mau berani ambil resiko terus belajar hal baru tapi yang positif ya, terutama di era globalisasi gini ya, karena nggak bisa dipungkiri COVID itu memaksa orang untuk belajar digital segala digital atau orang tua yang tadinya nggak main HP, anaknya sekolah harus daring gitu kan, kuliah daring semua, sidang segala macam daring sekarang, semua kan dipaksa untuk digital gitu kan. Betul. Termasuk nanti 5 tahun ke depan mungkin keuangan juga bakal berubah, kemungkinan besar bakal banyak e-payment lah. Apalagi pulang-pulang di internet tuh lebih, dulu tuh saya sering dengar gitu dari orang waktu zaman 2015an lah, 2014, cari uang di internet tuh enak, gampang. Tapi emang benar kalau dipelajarin gitu banyak banget peluang di internet tuh, asalkan kita pakainya buat apa dulu gitu, buat positif kah atau buat apa gitu. Jadi jangan takut buat belajar hal baru, terutama untuk menuju era digitalisasi. Terima kasih banyak nih dengan pelanggan setia Grab.
yang sudah membagi ilmunya nih tentang kehidupan yang akan datang, masa depan yang cerah. Mudah-mudahan bermakna bagi saya pribadi, umumnya mungkin bagi sahabat sekalian dan si AA-nya yang berbagi ilmu nih. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Amin. Panjang rezekinya, panjang umurnya, barokah hidupnya. Amin. Apalagi ya yang bisa diobrolkan atau gimana? Paling sekali lagi emang pengen nekenin kalau di kripto gitu ya, di cryptocurrency, di kripto tuh kalian nggak punya modal pun, asalkan kalian ada niat bisa gitu. Tadi yang saya bilang ada namanya iDrop, pelajarin. Termasuk AA-nya juga kan udah paham nih, maksudnya udah dapat masukan nih tentang kripto, apalagi bisa dari gratisan gitu kan, bisa dipelajari. Terus nanti enaknya tuh HP yang biasa kita pakai teh bisa berguna buat nggak cuma buat scroll IG gitu kan atau apa gitu, tapi lebih bermanfaat lah gitu. Oh, mantap sahabat. Oke, baik, banyak terima kasih ya. Amin. Itu aja yang disampaikan ya, itu aja lah. Terima kasih banyak sebelumnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan tak lupa juga di klik tombol loncengnya biar terus berlangganan dengan video-video hangat di dalam mobil Grab, terutama dengan pelanggan setia Grabnya. Jangan lupa Ugais Sugi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.